Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita dari podcast Info Sodong, menyatukan informasi, menggerakkan masyarakat. Sore kali ini kita kedatangan tokoh muda Pandeglang. Beliau adalah mahasiswa pasca sarjana jurusan ilmu hukum. Sore kali ini kita akan berbicara tentang generasi muda ya. Peran generasi muda dalam mendukung transformasi digital nasional. Sebelumnya boleh kita perkenalan terlebih dahulu, Pak? Ya, siap. Ya, terima kasih kepada Info Sodong atas undangannya. Izin memperkenalkan, saya Ahmad Safaat. Saya selaku mahasiswa pasca sarjana ilmu hukum Universitas Matlaul Anwar, Banten. Oke, sebelumnya nih, saya manggilnya kakak atau mas atau bapak. Kakak aja, masih Bapak. muda. Oke, siap kakak ya. Jadi di sini saya akan bertanya kepada kakak tentang generasi muda nih yang sangat memprihatinkan. Jadi yang jadi pertanyaannya itu adalah apa sih yang harus dilakukan generasi muda pada era digital saat ini, Pak? Baik, terima kasih dari Info Sodong. Pertama, satu kekayaan yang luar biasa adalah sifat idealisme yang dimiliki oleh kaum muda. Peran generasi muda dalam mendukung transformasi digital nasional hari ini, generasi muda harus terlibat aktif menyuarakan narasi-narasi perubahan dan perbaikan untuk bangsa. Nah, kelompok generasi muda ini memiliki peranan sangat penting untuk mendukung di era digital saat ini. Jika kita berbicara digitalisasi atau proses transformasi kegiatan, aktivitas atau layanan dengan menggunakan teknologi digital. Jika kita mengacu dalam Undang-Undang Kepemudaan Nomor 40 Tahun 2009, usia produktif generasi muda itu di umur 16 sampai 30 tahun. Nah, artinya usia kelompok muda ini cukup banyak sekali di Indonesia. Generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung transformasi digital sebagai kelompok yang paling adaptif terhadap teknologi. Anak muda menjadi penggerak utama dalam percepatan digitalisasi di berbagai sektor. Ada beberapa peran strategis dapat diambil oleh generasi muda. Yang pertama, inovator teknologi. Generasi muda seringkali menjadi pelopor inovasi di bidang teknologi dengan pemahaman yang baik tentang teknologi terkini seperti kecerdasan buatan, AI, blockchain, Internet of Things, dan lain. Mereka dapat menciptakan solusi digital yang relevan untuk kebutuhan masyarakat. Yang kedua, generasi muda juga harus memiliki peranan sebagai agen perubahan dalam pendidikan digital. Generasi muda dapat memperkenalkan dan memanfaatkan teknologi dalam pendidikan, baik sebagai pelajar, guru, maupun pengembangan platform pembelajaran digital. Mereka juga bisa membantu masyarakat yang kurang melek digital untuk mengakses informasi dan teknologi. Yang ketiga, wirausaha digital atau kita kenal digitalpreneur. Kemunculan berbasis teknologi seperti e-commerce, aplikasi, dan layanan digital merupakan peluang bagi generasi muda untuk menjadi wirausaha digital. Mereka dapat menciptakan lapangan kerja baru
dan membantu ekonomi nasional melalui teknologi. Yang keempat, duta literasi digital. Generasi muda dapat menjadi duta literasi digital dengan membantu masyarakat memahami manfaat teknologi, cara menggunakan dengan bijak, dan menangkal ancaman seperti hoax, peretasan, atau penyalahgunaan data pribadi. Yang kelima, penggerak ekosistem startup. Jadi hari ini fenomenanya banyak sekali layanan usaha yang menggunakan layanan teknologi. Berbagai akses pendidikan, kesehatan, keuangan, dan pemerintahan yang menggunakan beberapa startup untuk meningkatkan digitalisasi. Yang keenam, katalisator kebijakan digital. Generasi muda dapat berkontribusi dalam perumusan kebijakan dengan memberikan masukan yang relevan terhadap isu digitalisasi. Mereka bisa aktif dalam diskusi publik atau menjadi bagian dari lembaga yang terlibat dalam transformasi digital. Yang ketujuh, pendorong ekonomi kreatif. Industri kreatif seperti musik, seni, konten digital juga menjadi sektor yang berkembang pesat di era digital, mampu mengoptimalkan platform digital untuk menghasilkan karya yang bernilai ekonomi tinggi. Nah, tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh kakak. Salah satunya adalah generasi muda harus melek terhadap media sosial ya kak. Nah, jadi masa-masa sekarang ini kita mengupload video ataupun berita ke media sosial, kita langsung viral, langsung FYP lah bahasa sekarangnya ya. Nah, jadi ada pandangan gak sih nih untuk video yang viral ini harus kita gimanakan, atau kita menyaring terlebih dahulu atau gimana? Baik, ya. Pada prinsipnya kita sebagai kelompok muda memang betul harus melek informasi dan melek digital. Tetapi sebelum kita sharing informasi, kita harus menyaring terlebih dahulu. Jangan sampai informasi yang kita sebarkan itu adalah informasi yang hoax atau informasi yang menyesatkan. Karena itulah pentingnya kita memiliki ilmu pengetahuan untuk bagaimana mengcounter itu. Nah, maka kita juga sebagai kelompok muda harus secara bijak dalam rangka mendalami informasi. Nah, tadi juga kakak membicarakan adanya harusnya ada dorongan atau peran pemerintah juga dalam membangun digital ini. Nah, menurut kakak ada nggak sih apa peran atau kebijakan pemerintah untuk mendorong era digital pada saat ini, Kak? Nah, hari ini kan hari, yaitu eranya kolaborasi, eranya terlibat berbagai unsur, berbagai stakeholder, berbagai pihak untuk kita sama-sama membangun bangsa ini. Itu karena nggak bisa kita berjalan sendirian. Maka di era digital hari ini ada beberapa strategi dan dukungan dari pemerintah itu sangat diperlukan. Nah, salah satunya pentingnya untuk penyediaan infrastruktur digital. Contohnya pemerataan akses internet di setiap wilayah-wilayah terpencil, pelayanan akses internet untuk sekolah dan komunitas lainnya itu sangat penting. Nah, karena perlu juga dukungan daripada pemerintah akan hal itu. Selanjutnya, program dukungan pemerintah ini bisa berbagai hal. Ada lagi program yang digencarkan oleh Kominfo adalah program literasi digital, pelatihan rutin di teknologi informasi dan komunikasi. Nah, itu sangat penting. Nah, setelah itu perlunya juga dukungan kewirausahaan digital.
hari ini banyak juga perusahaan-perusahaan atau platform-platform digital yang dibuat oleh salah satu pengusaha atau investor lain untuk bagaimana mendukung transformasi digital nasional ini. Nah, karena jaringan internet ini menjadi penting sebagai sarana penghubung akses informasi tidak hanya nasional skalanya, tapi skala internasional. Oke, tadi ada 3 poin yang harus dilakukan oleh lembaga pemerintah ya di era digital hari ini. Yang pertama tadi kakak bilang harusnya ada penyediaan infrastruktur, terus adanya program literasi digital, dan yang terakhir dukungan kewirausahaan digital. Nah, terakhir nih kak, closing statement mungkin ya untuk perbincangan kita pada sore hari ini, untuk kata-kata untuk closing statement kak. Jadi closing statementnya adalah hari ini, mari pemuda di seluruh penjuru dunia, mari kita bersama-sama menggalang kekuatan, menggalang kebermanfaatan untuk terlibat aktif berjuang bersama bagaimana kita mengkampanyekan literasi digital ini baik di media sosialnya masing-masing dan di forum-forum diskusi lainnya. Tentunya hal ini harus libatkan seluruh stakeholder, libatkan seluruh elemen untuk sama-sama kita membangun bangsa untuk negeri tercinta ini, Indonesia Raya. Terima kasih. Terima kasih untuk pertemuan sore hari ini kayak salam hangat dari kami dari podcast Info Sodong. Terima kasih. Jangan lupa nonton channel kami di Info Sodong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.